Assalamualaikum Ustaz Samsi Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf Ustaz Samsi, ini ribuan pendengar sudah menunggu di pagi hari ini dan nampaknya sebelum kita bincang tentang Amerika, Gaza dan Palestina, Israel, kita ingin dengar Ustaz Samsi Ali bagaimana mengomentari tentang dalam negeri Indonesia. Nampaknya banyak kepala desa kemarin berkumpul dan juga negeri kita ini sedang mulai mengalami guncangan. Berapa hari lagi nih? 83 hari lagi menjelang pemilu. Belum lagi urusan pilkada yang dirubah-rubah waktunya. Apa yang Ustadz Samsi lihat dari ujung sana ketika sedemikian dahsyatnya, akankah menjadi bangsa terbelah atau ada cebong dan apa kemarin tuh dan kampret lagi? Kita ingin dengar dari Ustadz Samsi Ali dan nasihat apa yang ingin disampaikan untuk bangsa ini. Silakan Ustadz Samsi Ali. Baik Pak Ihsan, jadi sangat terasa bahwa ada sebahagian ya kalangan yang nampaknya cukup panik ya dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Saya kira kepanikan ini bukan terjadi begitu saja. Pasti ada informasi-informasi yang akurat bahwa nampaknya memang ada kekuatan yang boleh jadi dianggap justru berseberangan dengan status quo gitu. Sehingga status quo ini yang memiliki kekuasaan sekarang ini berusaha dengan cara apapun untuk agar yang baru ini tidak kemudian berhasil ya. Dan itu bisa kita lihat, kita lihat bagaimana proses-proses yang terjadi bahkan jauh sebelum ya terbentuknya pasangan itu, kita melihat bagaimana gerilya yang terjadi agar calon tertentu digagalkan gitu ya. Tapi semua itu kan kalau kita orang beriman kembali kepada ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin itu ya. Mereka punya makar, mereka punya usaha, tapi Allah itu punya rencana dan Allah itu tetap sebagai perencana yang terbaik. Kalau rencana Allah itu berlaku maka tidak ada yang bisa menggagalkan. Nah, apa yang terjadi akhir-akhir ini mulai dari permasalahan konstitusi ya, Mahkamah Konstitusi ya sampai kepada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kemudian jelas menyalahkan ya bahkan memecat ketua Mahkamah Konstitusi yang meloloskan perundang-undangan itu, tapi tetap perundangan itu dijalankan. Artinya ada kekuatan yang kemudian seolah-olah sudah mengharuskan itu, bahwa itu harus berlaku gitu ya. Dan yang paling juga mengejutkan dan sebenarnya juga menjadikan kita geli gitu adalah para politisi-politisi senior ini ya yang kemudian seolah-olah tidak punya daya apa-apa gitu ya untuk tetap menerima hal yang seharusnya adalah sebuah pelanggaran. Bahkan ada yang sempat menyampaikan resistensi ya, bahkan Pak SBY misalnya kan menyampaikan resistensi dengan hasil Mahkamah Konstitusi itu. Mahendra juga, Yusril juga menyampaikan hal yang sama. Tapi kemudian kan setelah itu diam saja kan, setelah ditetapkan anaknya Pak Presiden ini sebagai wakil kan semuanya diam gitu. Nah sampai kepada yang kita lihat ya pencabutan banner atau logo istilahnya itu kalau pinggir jalan spanduk untuk calon tertentu ya sampai ke pengerahan ya alat negara termasuk kemarin puncaknya itu dikumpulkan semua dari desa-desa dengan harapan ya tentu ada kekuatan dari bawah untuk mendukung calon tertentu. Nah ini semua menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menimbulkan kepanikan bagi kalangan tertentu dan ini juga menunjukkan bahwa negara kita ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Pasti ada kekuatan besar yang sedang bermain, yang punya kepentingan besar, yang tentunya akan meloloskan dengan cara-cara apapun. Sebenarnya sekarang ini yang bisa melawan memang hanya kekuatan rakyat saja, kekuatan rakyat. Karena perangkat hukum mereka kuasai, perangkat legislasi mereka kuasai, DPR kan mereka kuat. Kemudian perangkat ekonomi, finansial juga mereka kuasai. Jadi yang bisa melawan dan bisa membatalkan agenda besar untuk menguasai negara ke depan ini adalah rakyat kita sendiri. Dan oleh karenanya saya kira
agenda perubahan, ya, perbaikan, perubahan dalam rangka untuk menjadi lebih baik lagi ke depan, perubahan untuk kesetaraan, perubahan keadilan, atau kemakmuran untuk semua. Ini semua agenda yang harus saya kira ditangkap oleh masyarakat, rakyat kita, karena ini adalah kepentingan masyarakat ke depan. Jadi saya kira apa yang kita lihat ini adalah riak-riak yang sebenarnya memiliki agenda besar di balik dari itu, dan ini harus kita berhati-hati. Sebab kita tidak, maka minimal 5 tahun, bahkan mungkin beberapa tahun ke depan itu, ya boleh saja Indonesia sebagaimana yang kita dengarkan dikoar-koarkan selama ini akan menjadi negara kuat, menjadi negara ekonomi kekuatan kelima dunia. Boleh jadi, ya, siapa tahu boleh. Tapi kenyataannya kan masyarakat tidak kemana-mana, tetap miskin, ya, sehingga ke negara yang maju dan kuat ini, negara yang kaya ini, itu pertanyaannya adalah kekayaan itu kemana, kekayaan itu di mana, dan untuk siapa sesungguhnya, gitu. Nah ini, padahal kan itu bertentangan dengan anggaran dasar konstitusi negara yang mengatakan bahwa tujuan daripada kemerdekaan Indonesia adalah untuk mengantarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini harus ditangkap benar-benar oleh rakyat kita, sehingga ada keberanian untuk memacu, memotivasi diri untuk bisa betul-betul mencari pemimpin yang betul-betul bisa membawa apa yang mungkin saya minjam istilah salvation, penyelamatan. Oh, Kira-kira iya, gitu, Pak. itu. Mudah-mudahan penyelamatan ini dari orang-orang yang mempunyai nyali dan selalu berbicara kebenaran, dan tentu saja makar Allah yang akan menentukan akhirnya. Ustadz Samsi, yang kedua Ustadz Samsi, ini hari ini gencatan senjata katanya dilakukan di Gaza. 38 menteri di mana di Israel itu 35 menyatakan mendukung gencatan senjata ini, dan juga perkembangan para Yahudi yang 16 juta ini, 9 jutaan ada di Israel. Apa yang Ustadz Samsi lihat, kekhawatiran apa setelah 14.000 syahid di jalur Gaza, dan dunia nampaknya akan berubah melihat ini terhadap Israel. Apakah benar Ustadz Samsi, dan bagaimana dialog-dialog Ustadz Samsi di Cafe Kosher kemarin dengan mereka-mereka itu? Silakan Ustadz Samsi, pencerahan yang luar biasa. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan, ya, sehingga terjadi gencatan senjata yang katanya sekitar 5 hari. Ya, jadi hanya sekitar 5 hari saja. Kita lihatlah bagaimana selanjutnya. Pertama adalah karena memang kekuatan Israel melemah. Jadi karena selama ini kan harapannya akan dibantu oleh Amerika secara besar-besaran. Ternyata dana yang dijanjikan 14 miliar dolar itu kan belum disetujui oleh Senat, belum turun. Ya, dan sehingga pembelian senjata itu belum terjadi. Yang kedua, bahwa tentara Israel juga banyak yang mati dalam peperangan ini, tapi tidak terlalu banyak diekspos kan. Dan justru tentara yang berperang ini kan nggak banyak diekspos sekarang. Yang banyak diekspos kan yang mati dari kalangan sipil saja kan. Karena mereka memang membabi buta dari udara. Nah, sehingga memang diperkirakan bahwa keputusan mereka untuk menerima gencatan senjata ini karena memang sudah melemah. Itu satu. Nah, yang kedua, bahwa memang Israel sekarang ini itu sedang KO dalam diplomasi dunia. Jadi boleh dikata 90% masyarakat dunia sekarang itu berpihak Palestina. Ya, bahkan mungkin lebih, ya, anak-anak muda. Bahkan dari kalangan ini saya tadi baru ditelepon oleh seorang aktivis Yahudi. Dia akan mengadakan demonstrasi hari Minggu ini, namanya Jewish for Peace. Jewish for Peace. Jadi Yahudi untuk perdamaian. Mereka mengundang saya untuk hadir dalam demonstrasi itu. Tapi cara demonstrasi yang akan mereka lakukan namanya civil disobedience. Jadi mereka akan tidur di jalan gitu, menutup jalan gitu. Sehingga memang pada akhirnya akan ada penangkapan-penangkapan. Dan mereka mengajak tokoh-tokoh agama untuk ikut dalam hal itu. Saya menyampaikan saya akan hadir, tapi kemungkinan saya tidak ikut berbaring di jalan. Karena tapi saya akan hadir memberikan dukungan itu. Artinya apa? Bahwa memang sekarang ini itu Israel sedang tertampar secara diplomasi. Amerika semakin terisolasi juga secara diplomasi. Sekarang ini
OKI kan sedang menggalang kekuatan dunia kan. Mereka ke Cina Mungkin kemarin, lebih kemudian banyak ke ke Rusia, Rusia, betul. dan kemudian ke beberapa negara yang lain. Saya kira ini inisiatif yang bagus dari OKI. Saya Hmm. termasuk puji dalam hal ini. Iya. Saya kira kita apresiasi. Dan memang sudah cukup terlambat sesungguhnya, karena sudah banyak yang mati, meninggal syahid ya. Masya Allah. Jadi sebenarnya OKI ini kan jangan sampai terlambat seperti itu. Jadi nanti setelah begitu banyak korban baru kemudian bergerak. Seharusnya OKI ini dari awal sebenarnya, hari pertama. Karena OKI itu sendiri, OKI ini berdiri, OKI ini berdiri itu karena Masjidil Aqsa. Kita harus tahu latar belakangnya. Gitu. Jadi OKI itu tujuan utamanya adalah membebaskan Masjidil Aqsa dan membebaskan Palestina. Jadi itu misi dan tujuan utama berdirinya OKI. Yang lain-lain itu sebenarnya sekundari saja. Itu masalah kedua. Nah, oleh karenanya ketika sudah terjadi penyerangan besar-besaran ke Gaza, kemudian OKI belum bergerak ketika itu sangat disayangkan. Tapi syukurlah sekarang ini lebih baik terlambat, tapi ada daripada tidak ada sama sekali. Tapi intinya adalah bahwa itu kemungkinan kedua kenapa Israel menerima ini, karena secara diplomasi mereka sedang KO gitu, sudah knockdown, biasa knockout lah kira-kira begitu. Jadi mereka nggak bisa lagi bergerak. Bahkan beberapa petinggi negara sudah mulai mendesak juga Israel untuk menghentikan perang, termasuk Prancis yang tadinya sangat keras, kemudian Kanada dan sebagainya. Bahkan di Amerika ini, karena tekanan-tekanan kita dalam negeri juga sangat kuat, kita ancam Biden, dan pastinya kalau Biden nanti berhadapan dengan lawannya siapapun itu, nampaknya tidak akan mendapatkan dukungan dari orang Islam. Cuma memang saya juga sedang menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita ini punya dua agenda internasional global, yaitu Palestina dan Israel ini, tapi juga kita punya agenda domestik. Jangan sampai kemudian kita mendapat lagi presiden yang juga tidak mendukung Palestina, tapi juga menjadi ancaman kita di sini. Jadi kita juga harus punya pertimbangan-pertimbangan begitu. Tapi intinya tekanan kita sudah sampaikan kepada partai-partai yang sedang bermain, karena ini pilpres kan tahun depan juga di sini. 2024 ya. Jadi kita sampaikan bahwa kalau Amerika terus-menerus membabi buta, menyampaikan dukungan kepada Israel secara membuta, maka kita tidak akan memberikan suara gitu. Dan ini mereka juga terancam. Karena suara umat Islam itu menentukan. Karena dua calon ini dari Partai Demokrat dan Republikan itu memiliki suara yang berbeda sangat tipis. Jadi macam di Sri Lanka ya, begitu. Tipis menentukan kecil ini, betul. Menentukan ya. Jadi kalaupun tidak ikut anggapnya golput, maka pasti kemungkinan besar ya Biden akan kalah gitu. Ini yang kemudian dia menjadikan berhati-hati betul sekarang ini untuk memberikan dukungannya. Tapi ya kita tahu bahwa Israel masih menguasai lobby di Amerika, perekonomian juga mereka masih banyak menguasai, media juga masih banyak menguasai. Tapi perubahan-perubahan itu terus terjadi. Pada saat yang sama saya sampaikan kepada orang-orang Yahudi yang kebetulan berdialog dengan saya, sampaikan begini secara jujur saja, dan seperti tulisan saya beberapa hari yang lalu, bahwa ini adalah ancaman terbesar bagi bangsa Yahudi ke depan, masyarakat Yahudi ke depan. Karena Yahudi itu kan cuma 16 juta di dunia, dan sekarang ini mereka merasa kuat itu karena didukung oleh Amerika. Tapi bayangkan kalau 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, dukungan itu sudah tidak seperti sekarang ini. Dari mana kekuatan Yahudi itu? 16 juta mau melawan 2 miliar manusia. Makanya dan karenanya saya bilang, menang pun sekarang ini, anggaplah Israel menang melawan Gaza sekarang ini, itu tidak akan bisa memberikan rasa aman bagi Yahudi masa mendatang. Dan kalau karenanya yang terbaik adalah hentikan peperangan ini, kemudian berikan hak-hak kepada Palestina, lalu kemudian menjadi tetangga yang baik. Dua negara yang akan bersahabat menjadi tetangga yang baik. Kalau itu ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi. Jadi saya sampaikan abadanya kepada teman-teman Yahudi seperti itu. Itu yang sedang lakukan ya Pak Ihsan. Apa benar banyak masyarakat di Amerika sekarang ingin mengetahui kekuatan Islam ketika melihat rakyat Gaza yang sedemikian tertekan masih bisa bersyukur dan masih bisa memperlihatkan kekuatan keimanan mereka? Itu bagaimana Ustaz Samsi? Kalau itu ya benar ya. Jadi dalam beberapa minggu terakhir ini banyak sekali yang masuk Islam itu gara-gara melihat ketabahan, kesabaran, kekuatan masyarakat Gaza, warga Gaza. Dan mereka mengatakan dengan segala penderitaan itu, anaknya meninggal, istrinya syahid, kemudian dia masih juga mengucapkan tahmid, ya masih mengucapkan syukur ya, dan mereka bersabar. Sehingga mereka betul-betul kagum gitu ya. Mereka ingin mencari juga
semacam kekuatan mental seperti itu? Karena salah satu penyakit dunia sekarang ini, termasuk yang dialami oleh masyarakat Amerika, adalah Iya. kerapuhan mental. Mereka Itu sangat rapuh kaitan mentalnya. dengan narkoba, Jadi Bang. mereka akan bahagia kalau punya duit. Mereka bahagia kalau masih sehat. Mereka bahagia kalau enak-enak saja. Tapi kalau tidak, maka mereka terbanting, langsung jadi menderita gitu. Tapi kita umat Islam, kita punya duit, tidak punya duit, ya alhamdulillah juga kan. Iya. Karena ajaban li amril mu'min, in asabahu khairun syakar wa in asabahu syarrun sabar, kan begitu aja kita orang beriman itu. Karena iman kita itu adalah motivasi dan kekuatan. Sehingga betul-betul banyak yang kemudian masuk Islam akhir-akhir ini gara-gara itu. Tapi ini bukan peristiwa pertama, sama dengan 9/11 kan. Jadi setiap kali ada peristiwa, bahkan ketika Donald Trump naik menjadi presiden pun itu banyak masuk Islam. Karena Donald Trump mengekspos Islam kan. Oh iya betul itu. Jadi banyak yang bertanya-tanya, kenapa Donald Trump takut betul sama Islam gitu? Kenapa Donald Trump benci betul sama Islam? Mereka cari itu. Nah, ketika mereka mencari, mereka menemukan gitu. Maka Islam ini kalau saja ada jalannya untuk terbuka, untuk terekspos, maka orang-orang sekitar orang-orang non-Muslim ini pasti akan menemukan keindahan Islam. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Masya Allah. Terakhir Ustadz Samsi, untuk pendengar Radio Silaturahim yang di jalan, di rumah, di manapun seluruh jagat raya ini, 27 negara mendengar kita ini. Apa pesan Ustadz Samsi untuk pendengar kita menghadapi hari-hari ke depan ini? Silakan Ustadz Samsi. Ya, saya kira singkat, yang pertama bagi kita yang warga Indonesia, bangsa Indonesia dan memiliki hak memilih, mari kita pergunakan hak itu ke depan dan betul-betul menentukan kepemimpinan Indonesia yang lebih bisa kita harapkan. Karena kita perlu sopir yang bisa mengendarai kendaraan Indonesia ini menuju ke arah yang lebih baik. Kita kenal bahwa Indonesia ini adalah negara besar, punya potensi besar, ya, SDM-nya luar biasa, kemudian sumber daya alam juga luar biasa. Kekayaan alam dan budayanya luar biasa, keindahannya luar biasa. Indonesia ini boleh dikata nomor uno lah, nomor one, nomor wahid lah negara di dunia ini. Tapi memerlukan pemimpin yang capable, pemimpin yang memiliki kemampuan itu, ya. Dan oleh karenanya saya kira ini pemilu ini kesempatan besar bagi bangsa Indonesia untuk menentukan, tidak saja menentukan siapa presiden dan wakil presiden, tapi menentukan arah perjalanan bangsa ke depan itu. Maka mari kita bersama-sama. Nah, yang kedua tentu dalam kapasitas dalam konteks keadaan dunia sekarang ini, mari kita ikut mengambil peran untuk membawa kemaslahatan dunia dalam bentuk apapun. Kami di sini di Amerika, walaupun peperangan sengit terjadi di Timur Tengah, tapi kami berusaha membangun dialog-dialog karena kami yakin bahwa Islam itu selalu berada pada jalur untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi itu kami lakukan di sini dan saya kira itu banyak diapresiasi. Saya sekarang ini banyak diundang untuk wawancara di NBC, di CBS, di Fox 12 dan lain sebagainya. Dan banyak masuk media alhamdulillah hari ini. Tujuannya adalah menampilkan bahwa kita umat Islam itu bukan sekedar penonton, tapi kita pelaku untuk menjadikan dunia ini lebih tertib, lebih aman dan lebih damai untuk semuanya. Gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Samsi Ali, dan kami bangga ada seorang Indonesia Ustadz di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.